Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Buhraini. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin membahas secara singkat materi yang telah kami bahas di bulan-bulan yang lalu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester di bidang studi pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Sabarudin Ahmad, SIMH, selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin membahas materi yang pertama tentang pengelompokan hukum. Menurut penggolongan hukum digolongkan menjadi beberapa, yaitu berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua sifat, yaitu yang pertama sifatnya memaksa dan kedua sifatnya mengatur. Sedangkan menurut bentuknya, hukum yaitu terbentuk menjadi dua bentuk. Yang pertama bentuknya tertulis, yang kedua bentuknya tidak tertulis. Di mana bentuk yang tertulis tersebut langsung disahkan dari kepemerintahan. Contohnya langsung keluar dari pemerintahan. Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum yang dikeluarkan oleh masyarakat sendiri. Misalnya contohnya dalam kemasyarakatan yaitu hukum adat yang harus bisa ditaati. Nah, pada kesempatan yang kedua ini saya ingin memaparkan lagi tentang materi yang kedua, yaitu teori perundang-undangan. Yaitu membahas tentang asas-asas perundang-undangan, di mana hal tersebut merupakan dasar suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Mengenai pengujian peraturan perundang-undangan dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, subjeknya, objeknya, dan waktu pengujiannya. Baik, untuk materi yang ketiga, yaitu tentang hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintahan. Adapun tata hukum Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh negara Adapun tata hukum Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintahan itu sendiri. Sedangkan hukum Islam mempunyai dua landasan, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pandangan hidup Islam, pandangan hidup seorang Muslim. Materi yang keempat ialah hukum adat, di mana seperti yang saya bahas tadi di materi pertama, hukum adat tersebut adalah hukum kebiasaan masyarakat yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang pengertian hukum adat. Hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Hukum adat merupakan suatu hukum kebiasaan masyarakat adat setempat dan kebiasaannya yang harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Baik, untuk materi yang ke-5, yaitu pengertian hukum perdata, sejarah, dan dasarnya. Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Subjektif hukum perdata merupakan sebuah hukum privat material yang mengatur kepentingan pribadi. Yang keenam ialah hukum dagang, di mana hukum dagang adalah suatu peraturan yang mengatur jalannya atau aktivitas dagang yang tertulis di KUHD, dan pelaku-pelaku dalam dagang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan materi yang ketujuh ialah hukum pidana, di mana hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang
merupakan suatu penderitaan. Nah, maksudnya hukum pidana tersebut jika salah seorang melakukan tindakan yang seperti kriminal dan menghilangkan nyawa seseorang, maka dapat sanksi hukum pidana dan bisa dapat sanksi yang berat berdasarkan hukum pidana tersebut. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.